jenisnya dibagi 3. Yang pertama adalah muttaqun, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua musimun, ya, atau musimin. Dan yang ketiga adalah musingin. Ya. Nih 3. Bukan musta'in. Jadi yang pertama apa tadi Pak Ibu? Muttaqin atau muttaqun. Yang kedua adalah musimun atau musingin. Yang ketiga musimin. Nah, iya. Jadi golongan yang pertama apa? Ada orang yang selesai Ramadan itu muttaqin, muttaqun. Takwanya nambah. Ya, makanya orang seperti ini bisa dilihat selesai Ramadan. Ada selama Ramadan orang yang selama setahun nggak pernah nongol di masjid, tiba-tiba nongol, ada nggak Bu? Ada ya, banyak ya. Yang mungkin nongolnya sebulan sekali atau seminggu sekali, nongol hanya di hari Jumat. Yang ketika sholat taraweh hari pertama, ya nggak pernah kelihatan nongol. Makanya nggak heran kualitas ibadah masyarakat kita, ya, selama bulan Ramadan itu hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir, semakin bertambahnya Ramadan itu semakin mengalami kemajuan. Drastis mengalami kemajuan. Hari pertama 10 soft, hari ke-8 sudah maju jadi 7 soft. Ya, sampai hari terakhir tersisa tinggal 3 soft. Dan ini menandakan bahwasanya apa? Bahwa takwa imannya masyarakat kita selama Ramadan, bagi mereka yang tidak konsisten, maka semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dilihat dari mana? Dilihat dari softnya. Makanya disampaikan sebetulnya kalau nanti kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, sebenarnya target puasa itu cuma 3. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Jadi cuma 3. Agar kamu jadi orang bertakwa, agar kamu jadi orang bersyukur, agar kamu itu menjadi orang yang terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada paling tidak 3 pesan yang perlu kita garis bawahi ketika kita kumpul dengan kegiatan halal bihalal seperti ini. Karena kalau di Timur Tengah itu, Bapak dan Ibu, di Mesir, di Mesir, di Saudi itu mereka nggak kenal dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, ya. Bapak Ibu kalau misalkan umroh, pergi haji dan lain sebagainya, pernah nggak dengan orang Arab? Ya basya, halal, pernah dengar? Bapak Ibu, halal, pernah dengar? Kalau kita jawab halal atau orang yang jualan halal, kita ambil, silakan dimakan. Ya, artinya apa? Boleh kita ambil. Tapi kalau mereka sudah bilang halal, nah, haram. Nah, itu artinya nggak boleh diambil. Ya, makanya apa? Saya enak Bu, saya kalau di sana nggak usah beli kurma. Datang aja ke penjual kurma Sukari, halal, saya ambil, saya makan. Ya, datang lagi ke kurma Ajwa, halal, saya ambil, saya makan. Terus keliling, sudah kenyang, nggak perlu beli. Kenapa? Udah nyoba satu-satu, ya. Kan begitu aja. Makanya istilah halal itu sebenarnya tidak ada di mereka, halal bihalal. Dan ini ada tradisi yang baik di kita, yaitu apa? Halal bil halal, yaitu menghalalkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi halal bihalal ini tidak akan maksimal apabila apa? Tadi kita tidak memaknai makna yang pernah disampaikan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya bekal pertama pasca Ramadan yang perlu kita lanjutkan adalah la'allakum tattaqun. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Golongan yang pertama ini caranya semua rangkaian ibadah yang telah kita upayakan selama Ramadan, sholat sunnahnya, Qur'annya, semuanya silahkan dilanjutkan kembali, saling diingatkan dalam keluarga kita masing-masing. Ini yang paling pokok. Jadi jangan sampai jangan sampai setelah Ramadan kita masuk ke dalam pendidikan Ramadan jadi orang bertakwa, keluar dari Ramadan kita kembali kepada wujud aslinya. Kalau bahasanya, kalau selama Ramadan banyak setan-setan itu dikencang, banyak setan-setan itu dikerangkeng, selesai Ramadan setannya dilepas dan kita jadi salah satu setan yang lepas. Makanya golongan yang pertama, la'allakum tattaqun, ada istilahnya muttaqun, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa keluarga kita jadi orang yang pertama ini,
Bagaimana caranya? Yang pertama, makanya apa? Cara untuk jadi orang bertakwa. Coba kita renungkan kepada Ibu. Ketika kita sholat, kita mulai dari sholat dulu. Kita mulai dari sholat. Usolli, misalkan sholat subuh ya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Kalimatnya lillah. Saat kita puasa, coba kita niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi syanati fardha lillahi ta'ala. Niat apa lagi? Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatnya ya arhamar rahimin. Di ending setiap niat itu lillah, untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Makanya apa? Agar ibadah kita pasca Ramadan sampai setelah halal bihalal itu konsisten terus ibadahnya, maka apa? Balik kembali, jangan lupa setiap rangkaian ibadah yang kita kerjakan niatkan karena Gusti Allah. Itu yang pertama. Ya, makanya ada orang yang ibadahnya setelah Ramadan itu bisa menjadi orang-orang apa? Golongan pertama, yaitu apa? Muttaqin. Karena apa? Karena mereka menjaga niatnya. Saat Ramadan itu sudah konsisten dikerjakan, pasca Ramadan tetap konsisten dikerjakan. Ini yang pertama. Golongan yang kedua, jangan sampai kita jadi yang kedua, yaitu apa? Tadi muttaqin, yang kedua musimin atau musiman, ya. Ramadan getol, pasca Ramadan balik kepada asalnya. Ya. Selesai Ramadan, sudah bubar, sudah selesai kok, Ramadan udah beres, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Ya, jadi musimin. Jadi musiman dia. Ya, ketika Ramadan rajin, ketika enggak Ramadan ya enggak rajin. Masuk Ramadan lagi rajin, enggak Ramadan ya balik lagi pada asalnya. Nah, ini kalau begini, inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika apa? Ketika dalam satu surat itu dikatakan bahwasanya jangan sampai kalian meninggalkan keturunan kalian itu dalam keadaan lemah, ya. Jadi jangan sampai kalian itu meninggalkan keturunan kalian itu dalam keadaan lemah. Lemah itu dimaknai dengan apa? Lemah secara keimanannya, lemah secara ketakwaannya. Kenapa mereka bisa lemah? Karena urusan ibadah nggak jadi prioritas bagi mereka. Ya, makanya apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir tafsir itu menyampaikan begini, la ta'budullaha liyu'ti. Makanya kalau kamu ibadah itu, kita ibadah itu jangan sampai ibadah kita itu ada embel-embelnya, bukan ini. Misalkan kita sholat, kita berdoa, karena ada embel-embel, saya sholat, saya duha, biar Allah ngasih rezeki saya lancar. Saya sholat biar Allah begini. Ibadah orang yang begitu itu tidak berbeda jauh dengan ibadahnya anak kecil. Kenapa saya katakan tidak jauh seperti ibadahnya anak kecil? Anak kecil tuh Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu punya anak kecil, usia kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu. Bapak dan Ibu lagi masak di dapur, tiba-tiba kehabisan terasi. Dok, tolong belikan terasi dong di warung. Ya, anak kecil usia SD diminta untuk beli terasi. Dia banyak alasan. Enggak lah, aku lagi main. Coba kalau ibu bilang kemudian, nak tolong belikan terasi sedikit saja di warung, nanti pulang setelah beli terasi ibu kasih kamu uang 15.000. Pasti dia akan lari. Apalagi tak kasih kamu uang 100.000, wah itu sprint dia larinya. Nah, makanya sama halnya ibadahnya seseorang yang ketika beribadah dia meminta, ya, feedbacknya dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dilancarkan A, dilancarkan B, maka tidak berbeda dengan apa? Dengan ibadahnya anak kecil. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan, la ta'budullaha liyu'ti. Jadi kalau kamu ibadah apapun, mau halal bihalal, mau sholat, mau apa, jangan diniatkan untuk yang lain-lain. Niatnya untuk apa? La ta'budullaha liyu'ti, bal u'budullaha liyardha. Maka apa? Beribadahlah apapun, niatkan ibadah itu untuk cari ridhonya Gusti Allah. Jangan sampai kita menjadi golongan yang terakhir, yaitu apa? Orang yang hidupnya ibadahnya itu musingin. Ya, musingin artinya apa? Artinya gini, ketika kita hidup masih di atas muka bumi jadi bahan omongan orang, ketika selesai kita wafat, kita masih jadi bahan omongan orang. Contoh misalkan, ini kenapa ya orang ini kok selama ini kok nggak pernah kelihatan di masjid, ini kemana aja orang ini, misal ya. Kemudian apa? Setelah wafat, untung ya orang ini sudah wafat. Wah, ini kalau nggak wafat ini udah pusing dah masyarakat. Jadi ketika hadir masih hidup jadi bahan omongan orang,
ketika mati jadi bahan omongan orang. Ya, makanya jangan sampai kita jadi golongan yang terakhir, yaitu apa? Golongan orang-orang yang menjadi musingin orang lain.